Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik ikhwan akhwat, para peserta hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang kedua ini dalam kita membaca kitab Hadis Arba'in karya Al-Ustaz Al-Syekh Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, yaitu 40 hadis yang mengumpulkan hadis-hadis tentang manhaj dalam beragama, metodologi dalam beragama. Dari pihak panitia belum berhasil kembali untuk mendapatkan kitabnya, maka saya sarankan antum kalau bisa pertemuan berikutnya sudah memiliki, ya silahkan, insyaallah tidak mudah mencari, tidak susah mencarinya. Di marketplace ada, di toko-toko buku juga ada, di sekitar UGM banyak tersedia. Ya silahkan kalau bisa di pertemuan berikutnya sudah memegang bukunya masing-masing. Baik. Hadis yang kedua diberi judul oleh penulis tentang hukum menyampaikan hadis maudhu', yaitu hadis palsu. Kalau sebelumnya itu fokusnya adalah ancaman membuat hadisnya, ya, ancaman membuat hadis palsu. Tidak boleh kita berdusta atas nama Nabi. Ini diantara manhaj kita dalam beragama, metode kita dalam beragama, tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh membuat-buat hadis. Nah, di antara metode kita juga dalam beragama yang kita bahas pada hadis kedua ini, tidak boleh juga kita menggunakan hadis palsu meskipun bukan kita yang membuatnya. Ya, tidak boleh kita menggunakan hadis palsu dan menyampaikan hadis palsu, hukumnya haram. Bahkan termasuk dosa besar. Ya, menyampaikan hadis palsu dan mengamalkannya. Nah, sehingga yang pertama fokusnya adalah dia membuat, yang ini dia menyampaikan. Kita baca hadisnya. An Samurata ibni Jundubi wal Mughirati ibni Syu'bata radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari dua orang sahabat, yaitu Samurah bin Jundub dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala, mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man haddasa anni, wa fi riwayatin man rawa anni bi hadisin yura, wa fi lafdhin yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibina, wa fi lafdhin fahuwa ahadul kadhibain. Baik. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menceritakan dariku, ya, barang siapa yang menceritakan dariku dalam riwayat lain. Jadi kalau kita bicara hadis itu dia banyak riwayatnya, ya, banyak riwayatnya. Semacam tadi saja sahabatnya saja yang meriwayatkan itu dua, ya. Sumbernya satu dari Nabi SAW, namun bisa yang meriwayatkan itu banyak. Maka dalam salah satu riwayat digunakan lafaz barang siapa yang menceritakan dariku, dalam riwayat yang lainnya digunakan lafaznya yaitu barang siapa yang meriwayatkan dariku. Ya, bedanya yang satu menceritakan, yang satu meriwayatkan. Barang siapa yang menceritakan dariku, barang siapa yang meriwayatkan dariku. Ada dua riwayat dalam hal ini. Itu barang siapa yang meriwayatkan dariku sebuah hadis yang dia sangka, maka dalam salah satu riwayat digunakan lafaz dia sangka. Ada riwayat hadis lainnya yang menggunakan yaitu yara, yaitu yara di sana dimaknai atau diterjemahkan dia mengetahuinya. Yang pertama dia yura, dia sangka. Yang kedua adalah dia yara, dia mengetahui. Apa yang dia ketahui atau dia sangka itu yaitu dia mengetahui bahwasanya hadis itu dusta. Ya. Barang siapa yang menceritakan dariku atau meriwayatkan dariku sebuah hadis yang dia menyangka. Riwayat pertama menyangka, riwayat yang kedua dia mengetahuinya, itu adalah sebuah dusta, maka kata Nabi SAW, fahuwa ahadul kazibina, maka dia salah seorang di antara pendusta, termasuk salah seorang di antara pendusta.
Pendustanya ini juga ada dua riwayat. Dalam salah satu riwayat digunakan lafaz jama'. Dia merupakan salah satu di sekian banyak orang pendusta. Ya, dia merupakan salah satu dari sekian banyak pendusta. Dalam riwayat lainnya, dia termasuk salah satu dari dua orang pendusta. Maka hadis itu seperti itu ya ikhwah ya. Jadi hadis itu dia saling melengkapi. Misalnya kayak hadis tadi ya, ada beberapa riwayat tapi maknanya sama. Antum tahu khutbatul hajah ya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, itu yang sering kita dengar yang digunakan oleh para ustadz sekarang, para ulama-ulama di zaman ini juga. Itu merupakan gabungan dari banyak riwayat. Khutbatul hajah itu diriwayatkan oleh banyak sahabat dari banyak jalur. Diriwayatkan oleh para imam hadis dari banyak jalur, lalu dikumpulkan, jadilah dia versi yang paling komplit. Nah, maka sebagian ulama berpendapat kalau ada beberapa riwayat seperti ini dalam hal zikir atau dalam hal doa, yang paling bagus adalah dikumpulkan seluruh riwayat lalu dibaca seluruhnya. Kalau dalam hal doa atau zikir, termasuk dalam khutbatul hajah. Ya, misalnya dalam khutbatul hajah itu dalam satu riwayat kalau antum baca kisahnya Dimat Al-Azdi. Tahu kisah Dimat Al-Azdi, sahabat yang masuk Islam disebabkan khutbatul hajah. Ya, dia mendengar khutbatul hajah, lalu dia tertarik, akhirnya dia masuk Islam. Luar biasa kisahnya. Kalau antum mau baca, silakan cari Dimat Al-Azdi, ini banyak sekali hikmahnya. Nah, namun dalam riwayat, salah satu riwayat Imam Muslim dikisahkan bagaimana masuk Islamnya sahabat Dimat Al-Azdi ini. Nabi SAW menggunakan salah satu lafaz riwayat khutbatul hajah itu tidak ada nahmaduhunya. Ya, innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kalau saya tidak salah seperti itu. Intinya tidak komplit seperti yang sering kita dengar sekarang. Tidak ada nahmaduhunya. Ya, juga diriwayat dalam riwayat yang menyebutkan tentang dianjurkannya membaca khutbatul hajah pada prosesi pernikahan. Ya, sebelum akad nikah dianjurkan membaca khutbatul hajah, maka dalam riwayat itu tidak ada menggunakan nahmaduhunya. Ya, innal hamdalillah langsung nasta'inuhu. Nah, maka riwayat-riwayat itu saling melengkapi, makanya dibuat ini versi yang paling komplit. Begitu juga dengan misalnya contoh lainnya, doa pergi ke masjid. Ya, dibawakan oleh Syekh Sa'id Wahaf Al-Qahtani dalam Hisnul Muslim itu. Itu kan doa ke masjid itu panjang sekali. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min khalfi nura. Allahumma ja'al fi 'asabi nura wa fi dami nura wa fi lahmi nura wa fi bashari nura wa fi sya'ri nura wa fi 'azami nura. Allahumma 'azim li nura wa a'zim li nura wa ja'al li nura wa ja'al li nura. Allahumma zidni nura wa zidni nura wa zidni nura. Luar biasa panjangnya doa berangkat ke masjid. Nah, kenapa bisa panjang seperti ini? Karena Syekh mengumpulkan dari banyak jalur. Ada riwayat seperti ini berbeda lafadznya dengan riwayat lain. Akhirnya dikumpulkan oleh Syekh, menjadilah dia versi komplit seperti itu. Maka intinya kembali lagi ke hadis tadi, hadis itu seperti itu ya ikhwah ya. Jadi dia bisa ada beberapa riwayat dan lafadznya biasanya tidak sama persis. Kata penulis takhrij hadis ini sahih dan hadis yang masyhur sebagaimana diterangkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimah kitab sahihnya. Hadis ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan telah saya jabarkan takhrijnya di dalam kitab Al-Masail jilid 1 masalah ketiga. Maka intinya yang paling utama dari hadis kedua ini, tidak boleh seseorang dia meriwayatkan hadis kalau dia tahu yang pertama bahwa hadis itu adalah hadis palsu, atau yang kedua kalau dia menduga ini jangan-jangan hadisnya hadis palsu, saya belum pernah mendengar sebelumnya, tidak ada keterangan status hadisnya, maka tidak boleh meriwayatkan.
boleh meriwayatkan hadis palsu hanya dalam satu kondisi, yaitu kalau seseorang itu dia ingin menjelaskan status hadisnya. Ya. Misalnya Syekh Al-Albani memiliki kitab Silsilah Al-Mawdu'at, ya. Kitab-kitab kitab yang mengumpulkan hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Ya, sengaja disampaikan hadis-hadis ini untuk menjelaskan ini loh hadis palsu itu. Ya, maka begitu juga dengan kita. Ya, boleh kita menyampaikan hadis palsu cuma dalam rangka menjelaskan. Sampaikan hadisnya terlebih dahulu lalu dijelaskan. Ini hadisnya hadis palsu. Nah, maka bagaimana bagi kita, bagi para penuntut ilmu, agar kita bisa tahu hadis ini palsu atau tidak? Ya. Maka jawabannya, yang bisa menentukan hadis itu palsu atau tidak itu sebenarnya adalah ahlul hadis. Ya, ini para ahlul hadis, para ulama-ulama pakar hadis. Kita penuntut ilmu tidak bisa menentukan hal itu. Ya, sehingga simpelnya, ringkasnya, cara paling mudah bagaimana caranya kita tahu hadis ini palsu atau tidak? Kita cek keterangan para ulama. Apa yang dikatakan oleh para ahlul hadis tentang hadis ini? Hadisnya sahih atau tidak? Kita cek keterangan Syekh Al-Albani misalnya. Apa kata Syekh Al-Albani? Karena beliau pakar dalam hal ini. Apa keterangan para ulama-ulama ahli hadis yang lainnya? Nah, lalu mungkin ada Anda yang bertanya, oke, kita hanya perlu mengikut para ahli hadis dalam hal ini. Namun bagaimana cara ahli hadis, para ulama pakar hadis, bagaimana cara mereka menentukan hadis ini palsu atau tidak? Ya, bagaimana cara menentukan sebuah hadis itu sahih, dhaif atau maudhu'? Maka jawabannya, itulah yang dipelajari dalam ilmu mustalah hadis, ya. Anda kalau pernah mendengar istilah mustalah hadis atau ada yang ikut pendidikan di ma'had tertentu, biasanya salah satu mata kuliahnya atau mata pelajarannya itu mustalah hadis. Nah, mustalah hadis ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode dalam menilai hadis. Nah, secara ringkas, hadis itu dinilai sahih atau tidaknya bisa dinilai dari sanadnya. Ya, bisa dinilai dari sanadnya. Apa itu sanad? Sanad atau nama lainnya isnad. Sanad itu adalah jalur periwayatan hadis, silsilah para periwayat hadis. Ya. Jadi misalnya tadi dikatakan oleh penulis yaitu Ustaz Abdul Hakim, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat siapa tadi? Samurah bin Jundab dan Mughirah bin Syu'bah. Sahabat yang paling atas adalah Nabi SAW. Setelah Nabi adalah sahabat Samurah bin Jundab dan Mughirah bin Syu'bah. Yang mencatat hadis ini adalah siapa? Yang menyampaikan hadis ini ke kita, yang dicatat dalam versi tulisan siapa? Imam Muslim. Ya, jadi yang menulis hadis ini adalah Imam Muslim. Ditulis oleh Imam Muslim dalam buku. Nah, jadi kita sekarang tinggal mengutip dari Imam Muslim. Nah, Imam Muslim kan tidak bertemu langsung dengan Nabi SAW, tidak juga bertemu langsung dengan sahabat Samurah bin Jundab tadi dan Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Artinya kan ada beberapa generasi di sana. Ya, ada beberapa generasi di sana. Maka misalnya hadis ini Nabi SAW bersabda, didengar oleh Samurah bin Jundab, sahabat kan memang bertemu langsung dengan Nabi SAW. Nah, maka kemudian Samurah bin Jundab ini sahabat menyampaikan hadis itu kepada murid-murid para sahabat, itu kepada tabi'in. Ya, disampaikan kepada para tabi'in. Nah, tabi'in ini kemudian menyampaikan kepada orang lain, bisa itu yang setara dengan mereka sesama tabi'in, atau langsung misalnya kita ambil contoh yang paling simpel saja ya. Ini contoh supaya paham saja ya. Sahabat meriwayatkan kepada tabi'in.
para murid mereka. Lalu tabi'in meriwayatkan kepada murid mereka lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian bisa jadi kemudian Imam Muslim itu mengambil hadis dari tabi'ut tabi'in ini. Sehingga di sana ada berapa periwayat hadis? Di atasnya Imam Muslim ada berapa? Ada berapa periwayat hadis? Contoh, kalau contohnya tadi ya, saya tidak mengatakan hadis ini seperti itu, tapi ini contoh saja. Ada berapa periwayat hadisnya tadi berarti? Nomor 1 siapa? Sahabat Samurah bin Jundab dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini kita anggap satu ya, satu tabaqat maksudnya, satu level. Lalu yang kedua tabi'in. Yang ketiga tabi'ut tabi'in. Baru setelah itu banyak para pencatat hadis. Ya. Setelah itu baru banyak para pencatat hadis. Kalau Imam Malik itu terkenal memiliki jalur periwayatannya pendek. Imam Malik langsung mengambil kepada Nafi', Nafi' mengambil kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar langsung mendengar dari Nabi. Ya, sehingga pendek jalur periwayatan Imam Malik. Kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim dia bisa lebih panjang daripada Imam Malik. Nah, sehingga itu yang namanya periwayat hadis ya. Itu yang namanya sanad. Tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, atau sebelumnya. Sanad itu adalah Imam Muslim meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ini meriwayatkan dari tabi'in. Tabi'in meriwayatkan dari sahabat, sahabat meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya sanad, silsilahnya itu, rantai periwayatan itu. Nah, cara menentukan hadis itu sahih atau tidak, maka dilihat orang-orang yang meriwayatkan ini. Dilihat siapa saja yang meriwayatkan. Maka kriteria dalam melihat ini juga ada banyak. Ya. Misalnya di antara orang-orang meriwayatkan ini, orang-orangnya adil atau tidak? Adil itu orang yang taat atau tidak? Apakah dia terkenal orang yang fasik, suka bermaksiat kepada Allah, ataukah dia terkenal sebagai orang yang pernah berdusta? Maka kalau dia terkenal suka bermaksiat kepada Allah, atau dia terkenal pernah berdusta, hadisnya tidak diterima. Ya, misalnya tadi sahabat meriwayatkan kepada generasi berikutnya. Generasi berikutnya yaitu generasi tabi'in meriwayatkan kepada generasi tabi'ut tabi'in. Nah, didapati dari generasi tabi'ut tabi'in ini di levelnya di atasnya Imam Muslim tadi misalnya, dikenal salah satu periwayatnya itu terkenal suka berdusta. Maka hadisnya tidak diterima seluruhnya. Ya, hadisnya tidak diterima karena dia terkenal berdusta. Ini salah satu contohnya. Misalnya lagi, ada tabi'ut tabi'in, dia meriwayatkan dari tabi'in misalnya. Tapi kalau ditelusuri, tabi'ut tabi'in ini tinggalnya di kota ini, namun tabi'in tinggalnya di kota ini. Ini tidak bertemu mereka. Di mana mereka bertemu, lalu bagaimana tabi'ut tabi'in bisa meriwayatkan dari tabi'in ini? Sedangkan mereka tidak tinggal di satu kota, atau bahkan tidak tinggal di satu zaman. Artinya tabi'in ini meninggal misalnya tahun 130 Hijriah. Tabi'ut tabi'in meninggal, dia lahirnya tahun 140 Hijriah. Ada gap 10 tahun. Tapi dia mengatakan saya meriwayatkan dari ini misalnya. Nah, ini maka kasus-kasus seperti ini patut dicurigai. Ini benar tidak dia meriwayatkan? Tidak tinggal satu kota atau tidak hidup satu zaman misalnya. Nah, ini cara di antara metode untuk menentukan hadis itu sahih atau tidak. Ya. Bisa juga makanya di sana ada kriteria standar kesahihan hadis itu berbeda-beda di kalangan para ulama. Ya, misalnya kita pernah singgung di majelis ini, Imam Bukhari itu termasuk orang yang paling ketat dalam memilih periwayat hadis. Dia mau menerima hadis dari periwayat-periwayat itu atau tidak. Itu Imam Bukhari standarnya paling tinggi. Ya, misal diriwayatkan Imam Bukhari pernah melihat seorang periwayat hadis, dia meriwayatkan hadis entah generasi yang mana tadi, maka orang ini dia pernah menipu kambing ya. Dia seakan-akan ingin berpura-pura memberi makan kambing, tapi ternyata tidak. Kasusnya pada kambing lah ya. Maka Imam Bukhari melihat periwayat hadis ini berbuat demikian, dia tidak mau lagi menerima hadisnya. Ya, dia menganggap ini telah menipu hewan. Ya, dia khawatirkan kemudian dia juga berani menipu dalam hal
menyampaikan hadis, maka Imam Bukhari tidak mau lagi menerima hadisnya. Nah, ini contohnya bagaimana standar para imam dalam menerima hadis itu sahih atau tidak, itu berbeda-beda kriterianya. Imam Bukhari terkenal paling tinggi standarnya. Ya, makanya juga pernah kita singgung, para periwayat hadis itu juga salah satu syaratnya adalah harus orang-orang yang menjaga muru'ah mereka. Menjaga muru'ah. Kalau ada kemudian periwayat hadis itu dia terkenal suka berjalan-jalan di tengah jalan tidak memakai penutup kepala, suka makan di tempat umum, makan di pasar misalnya, maka ini teranggap orang ini tidak menjaga muru'ahnya, hadisnya tidak diterima. Itu yang bisa kemudian menyebabkan hadis itu tidak lagi statusnya menjadi sahih, turun statusnya karena diriwayatkan oleh orang yang demikian. Ya. Nah, ini secara umum saja. Secara umum metodenya bagaimana para ulama itu menentukan hadis itu sahih atau tidak. Jika yang dilihat itu siapa periwayatnya. Nah, makanya dan masing-masing periwayat itu lengkap, biografinya itu dicatat oleh para ulama. Misalnya Imam Bukhari meriwayatkan dari fulan. Nah, fulan ini secara lengkap dicatat oleh para ulama hadis. Namanya fulan, lahirnya di sini, di kota ini, wafatnya pada tahun sekian, guru-gurunya ini, dia terkenal selama hidup, biografinya seperti apa? Apakah dia terkenal sebagai orang soleh, terkenal sebagai orang jujur, ataukah dia terkenal sebagai orang pendusta? Itu semua tercatat di kitab-kitab para ulama. Ya. Sehingga Anda sebenarnya kalau Anda mau naik ke derajat menjadi ahli hadis, Anda mendalami hadis, Anda ingin menilai sendiri hadis ini sahih atau tidak, Anda bisa sebenarnya. Ya, cuma kita bukan orang yang mengkhususkan diri dalam hal itu sehingga kita tinggal terima jadi saja. Ya. Tugasnya ahli hadis seperti itu. Syekh Al-Albani itu dia baca hadis ini misalnya riwayat Tirmizi meriwayatkan dari siapa? Nah, tugas Syekh Al-Albani adalah mengecek yang meriwayatkan ke Tirmizi ini, oh namanya ini. Itu statusnya dia seperti apa? Apakah dia jujur atau tidak orangnya? Hidupnya kapan? Dia bertemu tidak kepada gurunya dan seterusnya. Itu mainannya dalam tanda kutip orang-orang yang mendalami hadis seperti itu. Dia menilai hadis ini diterima atau tidak, sahih atau tidak. Nah, namun kembali lagi sekali lagi kepada kita, bagi kita para penuntut ilmu, kita tinggal terima jadi saja. Termasuk tadi misalnya dalam hadis kedua ini dikatakan oleh penulis hadis ini sahih. Artinya memang sudah diteliti oleh para penulis, oleh penulis hadis ini sahih. Ya. Nah, sehingga bagi kita kalau kita ingin berhati-hati meriwayatkan hadis, maka selalu cek takhrij hadisnya. Takhrij hadis dan penilaian hadisnya. Ya, takhrij hadis itu belum tentu dia sahih. Misalnya takhrij itu paham antum ya? Kharaja yakhriju takhrijan. Takhrij itu jalur periwayatannya. Ini diriwayatkan dari siapa? Nah, disebutkan jalur periwayatannya dari siapa saja, itu belum tentu hadis itu sahih. Ya, misalnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi belum tentu hadisnya sahih. Ya, maka kita perlu cek keterangan setelah riwayat Imam At-Tirmizi itu hadisnya sahih atau tidak. Kalau sahih baru kita boleh meriwayatkan. Ya, maka Anda harus lebih hati-hati sekarang, para penuntut ilmu lebih aware dengan catatan-catatan kaki itu. Ya, catatan kaki terkhusus dalam masalah hadis itu jangan di-skip aja. Ya, tapi dicek. Maka ada ilmu seperti itu dalam agama kita ya. Ada yang namanya sanad. Dan sanad ini itu merupakan satu nikmat yang hanya Allah berikan kepada umat Muhammad SAW. Tidak ada ilmu sanad seperti ini di dalam agama lain, di dalam umat lain tidak ada. Hanya ada di dalam agama Islam ilmu sanad seperti itu. Bagaimana betul-betul sabda Nabi SAW itu diupayakan untuk dijaga otentisitasnya dengan ilmu sanad ini. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan hanya kepada umat Islam saja. Ilmu untuk mengecek tadi para periwayat hadis ini. Ya, makanya Anda kalau tahu banyak orang-orang barat itu yang tertarik, mereka mendalami ilmu hadis.
Ya, mereka tertarik, oh ada seperti ini ternyata dalam tradisi umat Islam. Padahal mereka orang kafir. Ya, banyak mereka yang mendalami ilmu hadis. Pakar mereka dalam hadis banyak. Ya. Sehingga intinya sekali lagi untuk hadis kedua, kita harus lebih berhati-hati di antara metode kita dalam beragama, yaitu kita harus berhati-hati dalam menyampaikan hadis. Harus dipilah dan harus dipilih. Tidak semata-mata mentang-mentang dikatakan hadis maka semuanya diterima. Ya, maka statusnya Anda harus curiga kalau ada hadis tidak ada takhrijnya. Biasanya dikatakan kalau dalam grup-grup keluarga besar itu biasanya ini hadis Nabi SAW, di akhirnya hanya disebutkan tanda kurung al-hadis, gitu, seperti itu biasanya. Hanya disebutkan al-hadis, tidak dijelaskan siapa yang meriwayatkan ini, imam siapa, nomor berapa, dalam kitab apa, tidak disebutkan. Ini patut kita curigai yang pertama. Ya, kecurigaan pertama ini. Kemudian kalaupun dia menyebutkan riwayat misalnya dibawakan oleh Imam At-Tirmizi di luar dua kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim, dia hanya menyebutkan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi atau diriwayatkan oleh At-Tabarani misalnya, tapi tidak ada penilaian hadis ini sahih atau tidak, ini juga patut kita curigai. Ya, curiga terlebih dahulu, jangan sembarang menerima hadis, jangan sembarang nge-share hadis. Ada takhrijnya itu belum tentu sahih. Lebih lagi kalau tidak ada takhrijnya, ini lebih lagi kita harus curiga. Maka ini di antara ciri khas kita dalam kita beragama, terkhusus bagi Anda wahai para penuntut ilmu, ya. Para penuntut ilmu harus betul-betul aware atas isu ini. Nah, kemudian sedikit penjelasan tadi, dalam salah satu riwayat disebutkan barang siapa yang dia menyampaikan hadis yang dia duga palsu tadi, maka kata Nabi SAW, dia termasuk salah satu dari dua orang pendusta. Dia termasuk salah satu dari dua orang pendusta. Apa maksudnya salah satu dari dua orang pendusta? Maksudnya adalah pendusta pertama yaitu orang yang membuat hadis palsu itu. Pendusta kedua adalah orang yang meriwayatkannya. Maksudnya dua orang pendusta itu ya. Pendusta pertama orang yang mengada-ngada, yang pertama kali membuat hadis palsu. Pendusta kedua adalah orang yang meriwayatkan dan menyampaikannya. Maka ini sama-sama dosanya, itu sama-sama pendusta dan sama-sama berdusta atas nama Nabi SAW. Orang yang meriwayatkan sama orang yang membuat hadis palsu itu statusnya sama. Kemudian kita lanjutkan hadis ketiga sekarang. Diriwayatkan dari Abdullah bin Sabit. Qala Nabi SAW, kata Abdullah bin Sabit, Nabi SAW bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin wa fi riwayatin wallazi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Atau dalam riwayat lain disebutkan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah. "Lau asbaha fikum Musa summa taba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Seandainya Musa itu berada di tengah-tengah kalian, kemudian kalian mengikuti Musa dan meninggalkan aku, maka pasti kalian akan tersesat. Ya, Musa hidup di tengah-tengah sahabat atau di tengah-tengah kita sekarang. Datang Musa misalnya, misal. Lalu kita mengikuti Nabi Musa dan meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, kita akan menjadi orang-orang yang tersesat, kata Nabi SAW. Innakum hazzi minal umam wa anna hazzukum minan nabiyyin. Kalian itu adalah umatku di antara umat-umat yang lainnya, dan aku adalah nabi kalian di antara nabi-nabi yang lainnya. Ya, artinya kita sudah memilih, kita sudah dipilih sebagai umatnya Nabi, dan Nabi itu sudah dipilihkan bagi kita sebagai nabinya kita. Artinya kita tidak perlu mengikuti Musa. Yang kita ikuti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini berbicara tentang ittiba', yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menjadi judul pengajian kita. Ya.
bagaimana kita itu harus betul-betul mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas siapapun. Tidak boleh mengikuti seseorang yang dia itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bertentangan dengan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Musa pun, seandainya Musa hidup, tidak boleh kita mengikuti Musa padahal dia seorang rasul yang paling banyak disebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Musa tidak boleh diikuti seandainya Musa hidup di tengah-tengah kita. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang statusnya di bawah Musa? Hanya kiai, gus siapa misalnya, atau siapalah, tidak harus ulama, ya, yang apa yang dia katakan itu atau ajakan dia itu jelas-jelas bertentangan dengan syariat Muhammad SAW, maka tidak boleh kita mengikutinya. Ya, seandainya dia bertentangan. Kalau tidak ada yang bertentangan, maka tidak masalah kita mengikuti ustaz fulan, ulama fulan, kiai fulan, gus fulan atau siapa, maka tidak ada masalah kalau tidak bertentangan. Ya, lihat bagaimana Musa saja tidak boleh kita ikuti seandainya dia membawa syariat baru yang bertentangan dengan syariat Muhammad SAW. Makanya Abdullah bin Abbas itu pernah marah besar. Abdullah bin Abbas, ada sebagian orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang haji tamattu, ya. Maka kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW itu melakukan haji tamattu. Lalu ada yang menentang, kata tabi'in yang menentang Abdullah bin Abbas ini, yang kami dengar dari Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar itu melarang haji tamattu. Ya, Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Nabi bahwasanya Nabi SAW itu membolehkan haji tamattu, salah satu jenis haji. Kemudian ada tabi'in yang menentang, yang saya dengar dari Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar itu melarang haji tamattu. Ini bagaimana? Maka marah besar Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, yushiku an tanzila hijaratun minas sama. Hampir saja Allah menurunkan hujan batu kepada kalian itu. Kenapa? Aqulu qala Rasulullah SAW wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Aku bawakan hadis Nabi SAW dan kalian pertentangkan itu dengan perkataannya Abu Bakar dan Umar. Ya, kalian pertentangkan itu dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Maka betapa besarnya, kata Abdullah bin Abbas, hampir-hampir Allah menurunkan hujan batu kepada kalian, menentang perkataan Nabi SAW dengan perkataannya Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar ini diwasiatkan oleh Nabi SAW. Ya, diwasiatkan oleh Nabi SAW untuk mengikuti mereka berdua. Namun ternyata ketika perkataan Abu Bakar dan Umar ini bertentangan dengan perkataan Nabi SAW, tetap harus ditinggalkan. Dan Nabi SAW yang mewasiatkan untuk mengikuti Abu Bakar dan Umar. Maka bagaimana lagi dengan perkataan-perkataan orang-orang zaman sekarang? Tidak ada bandingannya dengan Abu Bakar dan Umar. Bagaimana mungkin ada orang-orang di zaman sekarang, entah dia ulama siapa, kiai siapa, ustadz siapa, yang dia berkata-kata atau dia berpendapat yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Nabi SAW, maka bagaimana mungkin seseorang itu dia berani mengikuti perkataan ustadz tersebut atau ulama tersebut? Ya, bahkan dalam sebuah hadis juga diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang turunnya Isa. Ya, Nabi SAW pernah bertanya, bagaimana jika Isa turun di tengah-tengah kalian? Ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan Abu Hurairah, nanti kita beriman bahwasanya Isa akan turun di akhir zaman membunuh Dajjal. Ya, maka dalam hadis tersebut diriwayatkan bahwasanya Isa dia tidak membawa syariat baru atau dia tidak membawa syariatnya yang lama, akan tapi Isa mengikuti kitab Allah dan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, seorang nabi turun, tetap dia, karena di zaman ini dia tetap mengikuti syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali lagi hadis ini berbicara tentang ittiba.
Ini salah satu manhaj kita, salah satu metode kita dalam beragama, yaitu harus totalitas kita dalam mengikuti Nabi SAW. Tidak boleh kita mengalahkan ajaran Nabi SAW, mengalahkan hadis Nabi SAW dan meninggalkannya lalu mengikuti pendapat orang lain. Tidak boleh. Ya. Bahkan di imam mazhab sekalipun, kalau jelas perkataan imam mazhab itu bertentangan dengan hadis sahih, maka ditinggalkan imam mazhab ini. Ya. Sehingga ini manhaj kita. Ya, kita tidak fanatik golongan. Ya, perlu Anda ketahui ada sebagian orang yang mereka fanatik golongan, fanatik dengan mazhabnya, lebih memilih pendapat mazhabnya, ulama-ulama mazhabnya, padahal dia tahu ada hadis lain yang sahih yang bertentangan dengan pendapat mazhab tertentu. Ini contohnya. Ya. Bukan tidak ada orang yang seperti itu di zaman ini, ada. Ya, masih terus ada orang-orang seperti itu, yaitu orang-orang yang dia lebih cenderung memilih pendapat lain yang itu bertentangan dengan hadis-hadis sahih, bertentangan dengan syariat Muhammad SAW. Ya. Di antara alasannya adalah fanatisme golongan, yang lebih memilih pendapat mazhab dia. Baik, sehingga sudah kita baca tadi hadis ketiga. Intinya dari hadis ketiga ini, di antara metode kita dalam beragama, yaitu kita harus melakukan ittiba' secara totalitas, secara mutlak, yaitu mengikuti Nabi SAW secara mutlak. Tidak boleh kita memenangkan perkataan orang lain atau pendapat orang lain dan mengalahkan perkataan Nabi SAW. Kemudian kata penulis, hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad juz 4, dan didapati beberapa syawahid, yaitu penguat untuk hadis tersebut, yaitu dari hadis Jabir bin Abdullah dan Khalid bin Urutfah, Uqbah bin Amir, Abu Darda, dan juga Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Maka yang ingin saya tambahkan faedah di sini adalah perkataan penulis, hadis ini sahih li ghairihi. Apa itu sahih li ghairihi? Secara bahasa maknanya sahih li ghairihi itu dia menjadi sahih disebabkan hadis yang lainnya. Ya. Ada sahih li ghairihi, ada hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi maksudnya adalah dia menjadi hasan statusnya disebabkan oleh hadis-hadis yang lainnya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya hadis ini, ya, kalau contoh hadis yang kita baca tadi, kalau dia dilihat satu riwayat itu saja, statusnya hasan, tidak sampai hadis sahih. Ya, statusnya hasan. Hasan yang nomor 2, di bawahnya sahih. Statusnya hasan. Namun kalau dicek, rupanya ada hadis-hadis lain, ada riwayat-riwayat lain yang bunyinya semisal. Ya, yang bunyinya semisal artinya diriwayatkan dalam banyak riwayat. Nah, riwayat-riwayat seperti ini dia bisa saling menguatkan. Yang ini statusnya hasan, ada riwayat-riwayat yang lain sama-sama hasan, karena saking banyaknya hasan, maka dia naik statusnya menjadi sahih. Namun sahihnya namanya sahih li ghairihi. Dia menjadi sahih disebabkan ada riwayat-riwayat yang lain maksudnya. Maka begitu juga dengan hadis hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu pada asalnya dia adalah hadis dhaif. Kalau dilihat satu riwayat saja hadis ini, hadisnya dhaif sebenarnya. Namun dicek banyak riwayat-riwayat lain yang semisal, yang bunyinya itu sama. Maka saking banyaknya ini, kemudian karena banyaknya ini dan juga riwayat-riwayatnya itu berbeda, orang-orangnya itu berbeda, para periwayat itu berbeda, artinya ini saling menguatkan. Meskipun kalau satu saja dia dhaif, tapi karena banyaknya hadis-hadis yang semisal, maka dia saling menguatkan, naik statusnya menjadi hasan. Menjadi hasan di ghairihi namanya. Dia menjadi hasan karena ada hadis-hadis yang lainnya. Ya, paham ya? Bisa dipahami? Ya, baik. Maka itu sedikit faedah tambahan tentang perkataan penulis, yaitu Syekh Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, yaitu status hadis ini yaitu hadis sahih li ghairihi. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.